Bagi saya menjadi seorang ayah berarti berbicara soal tanggung jawab, terus ngomongin kita teladan untuk anak kita, mentor dan teman bermain untuk mereka, dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menjadi pelindung untuk anak-anak kita. Peran ayah itu tidak hanya sebatas sosok biologi saja, tetapi peran ayah itu merupakan manifestasi dari rasa cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ada peran ayah ini seolah-olah berdiri antara langit dan bumi. Ada aspek religiusitas di situ. Jadi seorang ayah itu diberikan tanggung jawab, diberikan rasa kasih sayang, cinta dan kasih sayang yang dibalut di dalam sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab mencari nafkah, tanggung jawab menjadi pemimpin, tanggung jawab menjadi pengayom, dan lain-lain. Dan itu semua dibalut dalam bentuk tanggung jawab. Saya ingin melahirkan generasi yang lebih baik. Saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, percaya diri, dan mereka bahagia. Saya ingin anak-anak saya melihat saya sebagai figur ayah yang tidak sempurna, tetapi selalu berusaha. Karena dari situ mereka belajar bahwa cinta seorang ayah itu bukan soal kata-kata, tapi lebih pada kehadiran. Dan saya lebih memahami bahwa tugas kita sebagai seorang ayah itu tidak akan bisa diulang. Itu hanya akan sekali jalan. Jadi pakai momen itu untuk menjadi ayah yang benar-benar memahami anak dan dipahami oleh anak. Untuk menjadi ayah yang terbaik di keluarga tentu saja tidak mudah, karena seorang ayah pun manusia yang tidak sempurna. Maka kita dituntut untuk selalu menjadi ayah yang lebih baik dari ayah yang kemarin. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya. Ya, tentu saja selain orang-orang yang kita cintai itu sendiri, istri dan anak-anak adalah motivasi. Tetapi dengan menjadikan ini sebuah ibadah, kita berharap nanti akan datang ridho dan keberkahan yang hadir di tengah keluarga kita. Ayah saya itu orangnya keras. Mendidik kami ala militer. Jadi semua anak-anaknya itu harus bisa mandiri, harus bisa memasak, harus bisa mengurus pakaiannya sendiri. Dari situ saya belajar bahwa ya saya dibentuk bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk bertanggung jawab pada diri saya. Dan pesan papa saya, jadilah orang yang berguna dan bermartabat. Sekolahlah setinggi yang kamu mampu. Itu sampai sekarang masih saya ingat. Dari situ saya belajar bahwa menjadi ayah, ya menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Beliau bukan orang yang banyak bicara, tetapi setiap tindakannya mengajarkan arti komitmen dan kejujuran pada kehidupan dia dan keluarga. Yes, saya ingat ayah saya pernah berpesan dua hal yang beliau sampaikan dalam momen yang berbeda. Yang pertama, ayah saya pernah menyampaikan, jadilah seperti ikan yang tidak akan pernah asin sekalipun dia hidup di lautan yang luas yang begitu asin. Yang kedua, beliau pernah sampaikan sebuah cerita yang menggambarkan agar kita selalu menjadi sosok manusia yang bermanfaat terhadap orang lain, sekecil apapun manfaat itu. Jadi itu yang beliau selalu ingatkan untuk dalam perjalanan kehidupan saya. Dalam memimpin di tempat kerja, saya selalu membawa nilai tanggung jawab, empati pada proses. Saya percaya bahwa kepemimpinan itu nggak hanya mengukur soal hasilnya saja, tapi bagaimana ketulusan kita sebagai seorang leader itu melihat tim kita tumbuh. Ibaratnya bahwa tim yang ada di tempat saya sekarang adalah anak-anak saya yang harus diajarin, dimentorin, diarahkan. Bukan untuk dicecar, lalu dijudge hasilnya tanpa mendampingi proses mereka tumbuh. Saya percaya bahwa tim pun adalah orang-orang yang sudah memiliki skill dan kemampuan pada porsinya masing-masing. Tugas saya sebagai seorang leader kalau di tempat bekerja, seperti ayah yang menjadi mentor buat mereka, sehingga mereka bisa tumbuh menjadi karyawan yang berkarakter, memiliki skill, dan pada akhirnya mereka bisa menemukan apa yang menjadi harapan dan mimpi mereka di tempat bekerja.
Ada dua pesan yang saya selalu sampaikan kepada anak-anak saya, dan ini juga selalu saya sampaikan juga ke tim saya di kantor. Yang pertama, kita itu dinilai atas dua kondisi. Yang pertama adalah kita dinilai atas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi sejauh mana kita mengemban secara maksimal tanggung jawab itu, bagaimana kita menyelesaikan dan memastikan tanggung jawab itu selesai dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan dinilai pada saat kita dihadapkan pada sebuah permasalahan. Jadi bagaimana cara kita menyikapi sebuah masalah, bagaimana kita menyelesaikan dan memastikan permasalahan itu selesai dengan baik. Mereka bisa tumbuh dengan orisinalitas mereka masing-masing. Mereka tidak perlu menjadi orang lain, cukup menjadi diri sendiri, mampu mengenali potensi dirinya dengan baik, kemudian bertumbuh, berkembang, mampu menjadi generasi yang tangguh, dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Kemudian ya berharap suatu saat kelak mereka sukses, berhasil mencapai cita-citanya mereka, apapun itu cita-citanya. Selamat Hari Ayah untuk semua sosok hebat yang berjuang dengan hati, yang memperjuangkan keluarganya, memperjuangkan anak-anaknya untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Ayah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi ayah yang lebih baik dari hari sebelumnya, menjadi sosok yang hebat, yang selalu berjuang dengan hati. Terima kasih.